Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan dan memberi baik atau jahat pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yaitu hanya zat Allah dan sifat Allah yang sebenar-benarnya. Jadi jangan mengaku apabila kita berbuat baik itu adalah perbuatan kita. Sebenarnya secara hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Makanya kita tidak boleh sombong, mengaku-ngaku memiliki berbuat baik, padahal itu bukan hak milik kita. Itu adalah hak milik Allah yang sebenar-benarnya. La tataharaka zarratan illa biiznillah. Tiada bergerak satu zarah pun kecuali atas izin Allah. Pada makam kosong itu, yaitu tiada berwujud dan tiada zat. Zat dan sifat itu adalah sebutan saja, namanya saja. Jikalau ada wujudnya, maka zatlah namanya. Sungguh pun ada wujudnya, tapi belum ada nama. Pada hakikatnya tiada lain daripada kosong. Tiada wujudnya dan tiada zatnya, tiada sifatnya, melainkan dirinya jua. Yang sekalian kosong. Adapun yang berwujud adalah zatnya, dan yang berzat itu adalah wujudnya. Sebelum ada langit dan bumi, tiada apa-apa, hanya kosong saja, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada sendirinya. Allah pun belum bernama sebenarnya, yaitu kosong, namanya la ta'yin, tiada senyata-nyatanya, hanya wujud muhdar yang esa, hidup di dalam ilmunya, namanya esa sendirinya dalam genggamannya, yang hidup tiada mati. Kun katanya Allah, fayakun kata Muhammad, la ilaha illallah kata Muhammad, Muhammadar Rasulullah kata Allah. Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan akal. Hancurkan akal, jadi pikir. Hancurkan fikir, jadi timbul paham. Hancurkan paham, menjadi ilmu. Hancurkan ilmu, menjadi rahasia. Hancurkan rahasia, menjadi cahaya. Hancurkan cahaya, menjadi nyawa. Hancurkan nyawa, timbullah aku. Aku di dalam rahasia, melainkan wujud yang ada. Wujud Allah. Tiada yang mawujud melainkan hanyalah Dia. Dia adalah aku dan aku adalah Dia. Jadi apabila kosong berarti la sautin la hurufin, tiada berhuruf dan tiada suara zat dirinya. Tempatnya berada di sukma, nyawa kita pribadi. Inilah yang disebut dengan zikir batin yang sesungguhnya. Malaikat pun tidak akan tahu apa yang keluar di dalam batin kita. Tidak bisa menghitung nilainya. Tidak bisa menghitung jumlah pahala. Karena yang menilai adalah Allah. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali dirinya sendiri. Inilah segala puncak ilmu dan amal ma'rifat. Inilah zikir yang senantiasa dan tiada pernah akan lupa, walau sekejap mata pun. Pernah seorang wali berkata, katanya, apabila aku lupa sekejap jua pun, sengaja atau tidak sengaja, maka hukumkan diriku itu murtad. Demikian pula dengan kita. Apabila kita lupa, berarti belum sempurna ilmu kita. Kemudian tentang nafsu lagi kita. Nafsu ini ada 4 martabat. Nafsu amarah,
tempatnya pada empedu. Nafsu lawamah, tempatnya pada perut. Nafsu sawiyah, tempatnya pada limpa. Nafsu mutmainnah, tempatnya pada tulang. Inilah nafsu zat hak ta'ala. Kenyataannya pada diri, kejadiannya dalam cahaya putih. Kelihatan segala macam sesuatu di kalam lauhul mahfuz. Jadi kesempurnaan dari keempat macam tersebut di atas adalah bersatu di alam nur, cahaya kita pribadi. Kemudian lagi tentang hati. Hati itu ada dua bagian. Pertama hati sanubari, kemudian hati nurani. Hati sanubari ini disebut juga dengan hati nabati, dan hati nurani disebut juga dengan hati cahaya. Sebab disebut hati nabati karena ia adalah daging segumpal, berada di bawah lambung kiri di antara dua jari di bawah susu kiri di dalam dada kita. Kemudian hati nabati itu mempunyai beberapa nama. Namanya Halifatullah, artinya ganti Allah, karena ia memerintah tubuh manusia dan lain-lainnya. Kemudian namanya Amisu Mu'minin, artinya raja yang nyata karena kuasa akan sesuatu. Kemudian namanya Arsyullah, artinya mahligai Allah, karena ia tempat tajalli Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian namanya Jarratul Haq, artinya cermin hak Allah Ta'ala, karena ia hak Ta'ala kepadanya. Kemudian namanya Iradatul Wujud, artinya kehendak yang nyata atau kehendak darinya, karena ia tiada luput daripadanya. Adapun hati nurani itu amat besar dan amat luas daripada segala alam, tetapi amat halus. Maka ia menerima tazalli zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Maka daripadanya hati nurani itulah yang memakai sifat 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Pada hati nurani inilah nyatanya si hayat atau yang hidup, yang merupakan kenyataan ilmu zatullah ta'ala. Kuasa hati nurani, kenyataan kudrat zatullah ta'ala. Berkehendaknya hati nurani adalah kenyataan kehendaknya Allah Ta'ala. Mendengarnya hati nurani adalah pendengaran zatullah Ta'ala. Melihatnya hati nurani merupakan kenyataan penglihatan zatullah Ta'ala. Berkata-kata hati nurani merupakan kenyataan perkataan zatullah Ta'ala. Kemudian kita kembalikan kepada diri kita, tubuh kita. Hidup diri kita ini sebab hidup hati nurani. Mengetahui apa-apa tubuh kita ini karena hati nurani. Kemudian ada kuasa tubuh kita ini karena kuasanya hati nurani. Berkehendaknya tubuh kita ini sebab kehendak hati nurani. Mendengarnya tubuh kita ini sebab mendengarnya hati nurani. Melihatnya tubuh kita ini sebab melihatnya hati nurani. Berkata-katanya dari tubuh kita ini sebab merupakan gerak kata-kata hati nurani. Gerak dan diam tubuh kita ini sebab gerak dan diam hati nurani jua. Maka nyatalah hidup kita dan tahu kuasa kita, bergerak kita, mendengar kita, melihat kita, bisa berkata-kata kita merupakan kenyataan daripada hati nurani. Artinya merupakan kelakuan dari hati nurani itu sendiri. Begitulah sebenarnya hati nurani adalah kenyataan zat Allah Ta'ala. Dan sebenarnya pula hamba ini atau diri kita ini, mata tiada bisa melihat, telinga tiada bisa mendengar, mulut tiada bisa berkata-kata, hidung tiada bisa mencium. Maka mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, hidung dapat mencium, mulut dan dapat berkata-kata, karena hanya pekerjaannya jua.
Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya lidah itu juru bicara hati dan hati itu juru bahasa lidah. Hidayah itu daripada cahaya yang qadim dan ajali. Adapun arti hidayah itu ialah sifat tubuh yang nyata pada hati nurani. Adapun sifat itu adalah kenyataan zat yang wajibal wujud. Tuhan Allah ada menerangkan dalam Al-Quran, wa fi ampusikum afala tubsirun. Allah nyata pada dirimu, mengapa kamu tidak melihat? Kemudian, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala beserta kamu dimanapun kamu berada. Maka nyata sudah kelakuan pada diri kita atau nafsu kita itu semua adalah kenyataan dari zat wajibal wujud yang mutlak. Adapun hamba tidak punya apa-apa. Jadi yang mempunyai kelakuan itu ialah tiada huruf dan tiada suara dan tiada isyarat. Itulah diri kita, dunia dan akhirat. Itulah kosong. Jadi apabila kita bisa menghilangkan kenyataan diri kita, mengembalikan amanah Allah, hak Allah di dalam setiap perbuatan kita, di dalam sembahyang, di dalam zikir, atau dalam pekerjaan dunia, maka karamlah kita di dalam lautan qadim yang hakiki. Manakala sudah karam, hafuslah namanya, hilanglah sudah, lenyaplah baginya nama, tiada yang dikata esa dan meliputi. Apabila kita tidak bisa mengembalikan hak Allah Ta'ala dalam setiap perbuatan, pelajaran kita tidak berhasil. Karena inilah yang benar-benar cinta dan rindu dendam dengan zat hayat yang hidup dengan sendirinya, berkasih-kasihan, berjinak-jinakan, karena sudah sewujud, serasi, serasa, dan serahasia. Apabila sudah begitu, maka berjumpalah kita dengan lautan rahmat dan nikmat. Itulah kosong. La sautin la hurufin, tidaklah berdiri sendiri, tapi semuanya berhajat kepada Allah. Makanya ada alam ini tidak menarik perhatiannya, karena itu mereka anggap bagaikan tidak ada. Inilah cahaya ilahi Rabbi yang menyinari dirinya, lahir dan batin. Untuk para wali-wali Allah dan orang-orang soleh, para arif billah, semuanya tiada berhajat kepada dunia, yang ada hanya berhajat kepada Allah. Alam ini tidak akan menarik perhatiannya karena mereka anggap tidak ada. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.